Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Apa itu perkembangan TIK? Jika berbicara tentang teknologi, tentunya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selama peradaban manusia masih ada, teknologi akan terus menjadi hal terpenting dalam kehidupan. Hal yang saat ini sedang menjadi tren dan ramai diperbincangkan adalah teknologi informasi dan komunikasi, yang mana merupakan salah satu hal terpenting di abad ini. Tidak dapat dipungkiri jika TIK tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Terbagi menjadi 3 masa: masa prasejarah, masa sejarah, masa modern. Zaman praaksara. Di dunia, perkembangan TIK kini diawali dari zaman praaksara yang berlangsung hingga tahun 3000 sebelum Masehi. Manusia pada zaman ini masih belum mengenal istilah teknologi. Ada pula contoh komunikasi di zaman praaksara. Yang pertama, asap. Asap adalah cara komunikasi tertua jarak jauh. Umumnya sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita tanda bahaya atau mengumpulkan orang pada masa lalu. Di Cina, sinyal asap digunakan untuk berkomunikasi dan memberikan peringatan kepada sesama tentara yang berada di antara sisi. Kemungkinan sinyal asap dapat memberikan informasi sejauh 700 km. Lukisan dinding gua. Lukisan itu dibuat dengan merentangkan jari-jari di dinding gua lalu ditaburi cat merah. Di Liang Petai pula terdapat lukisan dinding bergambar babi rusa yang sedang melompat dengan panah menembus jantungnya. Tempat penelitian lukisan di dinding gua oleh para arkeolog Eropa itu berada di sekitar perbukitan Kars yang merupakan bagian dari Taman Nasional Bantimurung Pulau Sarawung. Zaman Aksara. Setelah memasuki zaman praaksara, manusia mulai memasuki zaman Aksara yang berlangsung antara tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Pada zaman ini, ilmu pengetahuan mulai berkembang dan manusia juga mulai untuk mengasah kecerdasannya, sehingga hal ini berdampak langsung terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ada pula contoh alat komunikasi pada zaman Aksara, yakni piktograf. Manusia pertama yang mengenal tulisan tidak menggunakan huruf, kata-kata, dan tanda baca dalam tulisan mereka. Tahun yang lalu, mereka menulis dengan membuat gambar yang saat ini disebut piktograf. The piktograph diturunkan dari kata dalam bahasa Inggris pictograph. Akar kata piktograf adalah pitch dan graph. Pitch merupakan kata dalam bahasa Latin untuk picture, sementara graph merupakan kata dalam bahasa Yunani yang artinya tulisan. Para pakar mengatakan piktograf tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Merpati pos. Sebelumnya, burung merpati telah dilatih dengan latihan khusus untuk mengirim surat. Perlahan dilatih terbang dari berbagai tempat yang jauh dari sarangnya. Burung merpati pos yang dilatih untuk bolak-balik antara dua titik bukan tanpa alasan, sebab mereka memiliki kepadatan, efisien, dan keterampilan magnetoropion atau kemampuan merasakan medan magnet, serta penciuman yang kuat. Zaman modern. Perkembangan TIK juga masih berlangsung sampai zaman modern, yaitu tahun 1453 sampai sekarang. Seperti yang dapat kita lihat, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada zaman modern ini jauh lebih berkembang dibandingkan zaman sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan penemuan surel hingga telepon sampai handphone, dan saat ini berkembang menjadi smartphone.
Penulisan program komputer pertama kali sampai penemuan televisi pun terjadi pada zaman modern ini. Dan selanjutnya adalah penemuan terbesar pada zaman modern ini, yaitu penemuan internet dan website, di mana masyarakat bisa menggunakan internet untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Contoh alat komunikasi pada zaman modern. Yang pertama adalah alat komunikasi televisi. Televisi adalah media yang menyampaikan pesan serta informasi dalam bentuk suara dan gambar. Yang kedua, alat komunikasi komputer. Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya, seperti bidang pendidikan, kedokteran, dan pertahanan. Dan masih banyak lagi. Dalam perkembangannya, komputer memiliki 5 generasi yang berbeda. 1. Generasi pertama pada tahun 1941 hingga 1959. 2. Generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1965. 3. Generasi ketiga pada tahun 1965 hingga 1971. 4. Generasi keempat pada tahun 1971 hingga 1980. 5. Generasi kelima sekarang dan masa yang akan datang. Ketiga, ada smartphone. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan lain-lain. Saat ini, sebagian orang menggunakan media smartphone. Smartphone menjadi barang penting yang harus dibawa kemana-mana. Selain itu, smartphone juga mengurangi daya konsentrasi penggunanya. Surel. Surel umumnya digunakan untuk saling berkirim pesan. Isi dari surel adalah pesan yang dapat berbentuk file, teks, gambar, atau lampiran lainnya yang dikirim melalui jaringan internet dari individu ke kelompok tertentu atau individu lainnya. Dengan menggunakan surel, siapapun dapat berkirim pesan dengan mudah dan bahkan mencantumkan media dengan kapasitas yang besar sekalipun. Selanjutnya, ada beberapa dampak negatif dan positif mengenai perkembangan TIK sebagai berikut. Dampak positif di bidang pendidikan. 1. Memudahkan siswa dan guru untuk proses KBM. Guru lebih mudah untuk mencari bahan ajar melalui online yang lebih lengkap dan praktis tanpa memakan banyak waktu. 2. Perpustakaan online. Mempermudah kita untuk mencari buku secara online sehingga tidak harus jauh-jauh ke perpustakaan untuk bisa mendapatkan buku. 3. Pembelajaran daring. Berfungsinya kelas virtual untuk memudahkan belajar dan pengajar dalam berkomunikasi kegiatan belajar mengajar tanpa tatap muka. Dampak negatif di bidang pendidikan. 1. Ketergantungan. Dengan adanya internet, membuat siswa menjadi kecanduan mencari jawaban lewat online. Sehingga sekarang lebih banyak siswa yang memilih mencari jawaban dengan praktis tanpa harus mencari di buku, yang membuat siswa menjadi malas untuk membaca dan pastinya lebih sedikit memperoleh informasi. 2. Antisosial. Dengan adanya sosial media untuk berdiskusi, siswa menjadi antisosial dengan siswa lainnya. Seperti jika berkomunikasi di online, kita dapat menyampaikan pendapat dengan mudah. Sedangkan ketika berkomunikasi langsung, siswa lebih susah untuk menyampaikan pendapat dikarenakan merasa malu atau tidak percaya diri. 3. Pornografi dan perjudian. Terdapat berbagai macam situs-situs yang tidak mendidik dan membuat pengguna menjadi terpengaruh pemikirannya. Apalagi di zaman sekarang, anak-anak di bawah umur lebih suka menonton hal-hal dewasa karena terpengaruh dari lingkungan sekitarnya. Padahal, negara ini melarang adanya situs-situs pornografi dan perjudian. Solusinya: 1.
mencari suasana baru dalam belajar seperti sering melakukan literasi. 2. Bisa memanajemen waktu untuk bermain gadget dan belajar, serta bisa meluangkan waktu untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan orang lain. 3. Sibukkan diri dengan aktivitas positif seperti menyegarkan pikiran, berpergian ke alam terbuka, serta meningkatkan iman dan takwa.